Ya haram. Di dalam NU, merokok itu makruh tahriman, yang dimana harus ditinggalkan. Kalau dikerjakan terus-terusan, maka jadi haram, teman. Ya haram. Di dalam NU, merokok itu makruh tahriman, yang dimana harus ditinggalkan. Kalau dikerjakan terus-terusan, maka jadi haram, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Lagi-lagi Hari Pras melakukan kebohongan dan kedustaan atas nama keputusan dari NU atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bahwa menurut Hari Pras yang disampaikan, NU telah memberikan fatwa bahwa hukum merokok itu makruh tahrim katanya. Jadi baru kali ini saya tahu bahwa NU itu memberikan fatwa tentang hukum merokok yang mana hukumnya adalah makruh tahrim. Kata Hari Pras, makruh tahrim itu ketika dilakukan terus-menerus maka akan mendapatkan dosa. Ini definisi dari kitab Wahabi atau apa, tapi yang jelas perlu saya gubris dan perlu saya ungkap atas kebohongan apa yang dilakukan Hari Pras. Kita simak dulu agar kita mengetahui apa memang benar ini diungkapkan Hari Pras. Kita simak bersama ya. Di dalam NU, merokok itu makruh tahriman, yang dimana harus ditinggalkan. Kalau dikerjakan terus-terusan, maka jadi haram, teman. Sangat lantang sekali Hari Pras menyatakan bahwa hukum merokok menurut keputusan atau fatwa dari lembaga atau organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama menghukumi bahwa rokok itu adalah makruh tahrim. Yang jelas ketika saya meneliti apakah memang benar, tapi ya tidak perlu meneliti lah. Untuk masalah kajian rokok ini sudah banyak dibahas oleh para ulama-ulama di kalangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tapi dalam rangka untuk mentahqiq dan memang untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi keputusan dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, perlu saya teliti lagi. Kenapa? Karena ya namanya untuk klarifikasi itu ya diharuskan agar tidak terburu-buru seperti orang Salafi Wahabi yang menghakimi dan menghukumi beberapa kelompok ataupun perorangan. Jadi dikutip di web NU Online ya, ini memang sifatnya bahsul masail atau kajian secara bersama atau yang dikenal dengan musyawarah atau muzakarah. Tapi di Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu dikenal adalah lembaga bahsul masail seperti itu. Singkat cerita dan juga singkat untuk pembahasan, saya akan memadukan apa yang menjadi keputusan dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan apa yang disampaikan oleh Hari Pras. Sebelum saya ingin menjelaskan bagaimana keputusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama tentang masalah rokok, perlu saya tegaskan dan perlu saya sampaikan, yang namanya rokok itu sebagaimana dalam kitab Buyah Al-Mustarsyidin ataupun kitab-kitab yang lain, bahwa sebagaimana redaksi lam yarid fitun baki haditsun anhu wala asarun an ahadin minas salaf. Dari beberapa hadis dan kemudian dari beberapa asar dari ulama-ulama salaf, memang tidak ada riwayat atau tidak ada keterangan secara spesifik yang membahas tentang masalah rokok. Ini satu pengantar yang perlu kita garis bawahi untuk kita menyajikan kajian hukum yang memang orientasinya kepada hukum rokok. Kembali kepada keputusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau yang dikenal dengan hasil keputusan Bahsul Masail yang mana dipublish di NU Online, bahwa ada 3 opsi atau 3 hukum yang berkaitan dengan masalah rokok. Jadi ada beberapa hukum mayata'allaqu bi rokok ya. Yang pertama, hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudarat
secara tegas dapat dinyatakan bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan. Ini satu kesimpulan dari hukum yang berkaitan dengan rokok. Jadi konsep dasarnya ketika memang tidak ada riwayat atau tidak ada dalil dari hadis ataupun dari asar ulama-ulama salaf, jadi ini yang diputuskan oleh ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang pertama jelas ya, ini hukumnya mubah. Mubah itu ya boleh-boleh saja, karena min haitsu dzatiyah rokoknya sendiri itu tidak memabukkan. Kemudian yang kedua, hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram. Jadi yang kedua ini adalah apa yang menjadi rumusan dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, hasil mudzakarah atau musyawarah dalam bahsul masail. Hukum yang kedua adalah makruh, dan makruh ini tidak menyinggung sama sekali makruh tahrim, tidak ya. Tapi kalau anak-anak santri dan orang-orang yang memang pernah ada di pendidikan salaf, yang memang notabene-nya selalu mengkaji kajian kitab salaf, yang namanya makruh itu ya ada makruh tanzih dan kemudian makruh tahrim. Dan di situ definisinya memang banyak disampaikan oleh para ulama. Jadi hukum yang kedua ini tidak menyinggung sama sekali tentang masalah makruh tahrim, tapi makruh biasa ya. Ya makruh itu ya bagaimana? Ya kita cek di dalam kitab fikih apa definisi makruh itu. Apakah wujudul iqab akan berakibat dosa ataupun siksaan? Kalau makruh biasa ya enggak lah. Dan ketika nanti dikatakan makruh tahrim, nanti setelah video ini saya akan menggubris bagaimana konsep dasar dan juga definisi daripada makruh tahrim. Kemudian yang ketiga, hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudarat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam seperti kanker paru-paru, jantung, dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya. Ketiga hukum ini jelas Harry Pras telah melakukan kebohongan atas nama NU terkait dengan masalah hukum rokok. Saya ulangi lagi, Harry Pras telah melakukan kebohongan, melakukan kedustaan berdasarkan atau menggunakan background keputusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama bahwa hukum rokok itu makruh tahrim. Ternyata keputusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama tidak menggubris dan tidak membahas tentang masalah makruh tahrim. Yang pertama adalah mubah, dan kemudian makruh, tapi bukan makruh tahrim, karena makruh itu ya ada makruh tahrim, ada makruh tanzih, dan kemudian haram. Jadi ketiga hukum ini yang disampaikan dan menjadi keputusan dari mudzakarah atau lajnah bahsul masail Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dengan kesimpulan yang seperti ini jelas Harry Pras berbohong dan berdusta lagi atas nama NU. Apakah mau dipercaya lagi Harry Pras? Kok bisa membawa-bawa Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengatakan hukum rokok adalah makruh tahrim? Ya mudah-mudahan kita diberikan hidayah, diberikan kesehatan, dan tetap kita sebelum memutuskan dan menyampaikan atau berstatement tentang masalah kajian hukum yang mestinya harus diteliti dulu, dicermati dulu, dianalisa dulu, agar ya tidak seperti Salafi Wahabilah seringkali mengatakan amaliyah, pekerjaan ini haram, ini bid'ah, ini syirik. Biar tidak seperti itu. Dan apalagi ini hal yang sepele, tapi sepele ini kok didustakan oleh Harry Pras. Dikatakan makruh tahrim, apa Harry Pras tidak tahu masalah hukum tahrim, ya wallahu a'lam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekhilafan mohon maaf yang tiada batas. Wa akhiran ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.